malam semuanya, member-member happy di seluruh Indonesia. Ya, Selamat mungkin malam. saya lihat di sini, ya, selamat malam member dari Gorontalo. Ada Gorontalo? Jakarta, Makassar. Gorontalo udah sebut. Ya. Kalimantan. Dari Pekalongan hadir. Pekalongan hadir. Dari Sumatera Barat. Pekanbaru. Iya, luar biasa. Minum jahe dulu. Biar hangat. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini yang membawa acara Zoom meeting bisnis produk kesehatan adalah saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, saya peringkat star dari Sumatera Barat, Padang. Baik, satu jam ke depan saya akan membawa Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti Zoom presentasi dari konsultan kita. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin sapa, ya, saya ingin membuktikan kepada seluruh member-member FHI di seluruh Indonesia, apakah masih ingat yel-yel yang ada di perusahaan kita. Jadi kalau saya sapa, Flavanol jawabannya coklat sehat, coklat kuat. Sehat kuat. Iya, coklat sehat kuat. Setuju Bapak Ibu ya? Kita mulai ya. Flavanol Coklat sehat kuat. semangat. Sekali lagi. Flavanol Coklat Kuat. baik, terima kasih, beri aplaus yang sangat meriah ya buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Malam hari ini suatu kebanggaan buat saya menjadi MC ya. Dan malam ini seperti biasa kita yaitu seminar produk kesehatan dari FHI yang dimana akan dipandu ya oleh seorang konsultan kesehatan yang sangat luar biasa. Oke, saya juga tidak mau lama-lama lagi ya. Mari kita sama-sama serius menyimak presentasi dari Dr. Winda. Kita berharap teman-teman setelah mengikuti Zoom meeting ini bisa memberikan edukasi di luaran sana sehingga tidak gagal fokus. Setuju teman-teman ya? Setuju. Oke? Ya. Tidak lama-lama, mari kita sambut seorang pembicara kesehatan dari perusahaan FHI, yaitu Dr. Winda. Kepada Ibu Dokter, kami persilahkan. Selamat malam, Bu Dokter. Ya, selamat malam Pak Yunus. Terima kasih. Ya, Bu Dokter, sebelum Bu Dokter presentasi, mungkin sedikit saya mau tanya dulu sama Bu Dokter. Bagaimana kabarnya Bu Dokter hari ini? Sehat? Sehat dong, pastinya. Pastinya sehat Bu Dokter. Ya. Dan malam ini saya lihat cukup ramai mengikuti Zoom meeting Bu Dokter. Dan tema malam ini sangat pas benar momentumnya dengan kondisi Indonesia, ya, yaitu tema malam ini membahas tentang COVID-19, yaitu tentang corona, virus yang sangat membahayakan kita. Dan malam ini akan dikupas tuntas oleh Dr. Winda. Kepada Ibu Dokter, kami persilakan ya dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ya, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Wah, ramai banget hari ini ya. Oke, berarti Malam, Dok. terasa banget nih sampai di rumah saya. Semoga juga teman-teman juga pada seger-seger, sehat-sehat semuanya ya. Kita dimanapun berada, tetap sehat-sehat, jadi kita bisa tetap normal beraktivitas. Oke, topik yang saya bawakan hari ini adalah tentang COVID. Nah, siapa yang nggak tahu COVID? Semua pasti tahu COVID. Cuman ada yang takut banget, ada yang cuek. Nah,
Makanya kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu yuk sama COVID supaya kita lebih bisa mengatasinya atau menghadapinya dengan lebih bijaksana. Oke, mungkin untuk operatornya boleh dipasang slide-nya. Sudah muncul ya, Dok ya? Ya, sudah muncul Diana. Oke, silakan Dokter Winda. Ya, slide. Oke, COVID itu apa? COVID-19 ya atau coronavirus disease itu dia merupakan termasuk golongan penyakit menular ya teman-teman ya, penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Dan di sini memang dia untuk penyebarannya atau transmisinya itu terutama melalui droplet atau percikan air liur. Nah, ini biasanya terutama dihasilkan kalau seandainya kita tuh batuk atau bersin atau kita bisa juga pada saat kita menghembuskan nafas. Slide. Nah, sekarang ini kita tahu semua ya, untuk COVID sendiri itu sudah mulai bermutasi. Jadi kalau dulu tuh yang ada cuman varian alfa saja, sekarang tuh sudah ada varian gamma, beta, dan yang lagi heboh sekarang itu adalah varian delta. Nah, tentu kenapa seperti ini? Nah, tentunya karena memang dari virus itu sendiri pun berusaha untuk bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup sehingga mereka melakukan mutasi-mutasi untuk bertahan dari usaha-usaha kita dalam mencegah penyebaran virus ini. Jadi memang di sini siapa cepat lah ya. Semakin cepat kita bisa semakin cepat dan semakin kuat usaha kita untuk menghalanginya, perkembangannya, maka dia akan lebih lambat untuk bermutasi. Slide. Nah, gejala-gejalanya sendiri pun jadinya bisa lebih luas. Kalau dulu itu cuman biasanya demam, batuk kering, terus juga mungkin ada yang hilang pengecapan, anosmia, ya. Nah, sekarang udah mulai berkembang nih, ada mudah lelah, pusing, nyeri otot, mual, ada yang sampai malah diare, ya. Bahkan yang lebih berat itu bisa sampai sesak nafas. Slide. Dan yang paling berat sebenarnya adalah komplikasi. Ya, yang kita takutkan kalau seandainya memang virus ini berkembang sampai menjadi komplikasi. Nah, komplikasinya bisa mulai dari yang hanya di sekitar organ paru-paru saja, seperti mungkin bisa jadi pneumonia atau acute respiratory distress syndrome, atau bisa juga dia malah ada infeksi sekunder yang pada organ lain, bisa jadi gagal ginjal atau bahkan serangan jantung akut, dan bisa yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Slide. Nah, yang penting kita lakukan memang adalah usaha pertama kita adalah melakukan pencegahan, ya. Pencegahannya kalau sekarang itu sudah dianjurkan bahkan double masker, ya. Jadi tidak satu lagi maskernya, tapi pakai dua. Satunya itu masker medis, di double dengan masker kain. Lalu selain itu juga kita juga harus bisa melengkapi gizi kita. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk memperkuat pertahanan dari dalam tubuh sendiri. Lalu juga kita harus lebih jaga lagi kebersihan ya, biasakan cuci tangan, dan cuci tangannya pun itu tidak cuci tangan kayak pakai air kobokan biasa, tidak ya. Tapi kita cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir supaya kotorannya itu tidak mengendap. Jadi bukan di air yang ditampung gitu ya teman-teman ya. Slide. Lalu juga kita mentang-mentang nih, ini yang juga suka nih ya, karena WFH, akhirnya jadi nggak olahraga. Di rumah aja malah jadi malas olahraga. Jangan ya, tapi kita tetap harus usahakan olahraga yang teratur, karena itu bisa semakin membantu juga meningkatkan imunitas kita. Nah, kalau terus teman-teman nih yang suka bersin atau batuk, itu biasakan juga menutup mulutnya. Supaya apa? Supaya dropletnya itu tidak menyebar. Nah, menutup mulut bisa pakai tangan, atau pakai tisu, atau pakai handuk, atau pakai lengan, sisi lengan dalam. Yang penting dropletnya itu nggak keluar. Tapi jangan lupa setelah bersin atau batuk, nanti cuci tangan lagi ya. Lalu juga kalau terpaksa harus keluar rumah, itu jangan lupa untuk jaga jarak minimal 1 meter supaya kita tidak, umpamanya pun orang-orang yang di samping kita itu mungkin latah gitu ya, batuk atau bersin, itu dropletnya nggak langsung kena ke kita.
Lalu juga yang paling penting terutama itu intinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Karena memang selain kita juga ya tadi ya melakukan pencegahan-pencegahan, yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Karena memang kita dengan mencegah pun kadang-kadang kita sulit ya, dengan prokes-prokes kita kadang-kadang sulit juga untuk menghindari terinfeksi dengan virusnya. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga kalaupun kita terpapar dengan virus COVID-nya, tapi efeknya bisa lebih minimal. Slide. Nah, cara-cara meningkatkan daya tahan tubuh itu mulai dari pertama adalah istirahat yang cukup. Ya, ini juga kadang-kadang juga banyak nih yang seperti ini ya. Karena WFH, apalagi zaman sekarang ya biasanya suka ibu-ibu sih ya. Karena WFH di rumah aja kerjanya drakoran ya kan, nonton drakor. Kalau udah nonton drakor itu bisa kebablasan sampai begadang. Akhirnya istirahatnya kurang. Kalau istirahatnya kurang, itu malah akan melemahkan sistem imun kita ya. Jadi kita harus istirahat yang cukup. Terus juga dibantu juga tadi dengan olahraga yang teratur dan juga pertahankan berat badan yang ideal. Nah, ini juga sama ya. Kalau di rumah aja aktivitas kurang, jadi kerjanya makan tidur, duduk ya. Kurang pergerakan, akhirnya berat badan udah pada naik deh ya. Nah, ini juga termasuk salah satu juga yang bisa melemahkan justru daya tahan tubuh kita. Dan jangan lupa, jangan males untuk minum air putih ya teman-teman ya. Jangan malas minum air putih, ini juga sama juga. Biasanya kalau di rumah tuh malah jadi lebih malas untuk minum. Nah, itu kita harus tetap memenuhi kebutuhan cairan kita sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari, atau lebih tepatnya itu 30 ml dikali berat badan. Itu yang paling pas. Tapi kalau umpamanya malas hitungnya ya sekitar 2 sampai 2,5 liter deh kira-kira per hari ya. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-hari. Lalu juga usahakan kalau bisa menghindari merokok, mengkonsumsi alkohol, kurangi stres yang berlebihan ya. Ini juga kita mungkin banyak ya teman-teman ya di sosial media itu pada panik semuanya, apalagi karena COVID semua ketakutan ya. Akhirnya kita yang baca pun jadi ikutan takut. Nah, tenang ya teman-teman ya, jangan juga jadi stres yang berlebihan banget, karena stres yang berlebihan itu malah yang akan bisa juga melemahkan sistem imun kita. Lalu bantu juga ya konsumsi makanan yang lebih bergizi, terutama yang bergizi seimbang. Bisa juga ditambah dengan kebutuhan vitamin seperti vitamin A, C, E, zinc, dan juga antioksidan, supaya untuk melengkapi lagi untuk peningkatan daya tahan tubuh kita. Right? Nah, memperkenalkan flavanol yang diekstrak dari biji kakao yang masih mempertahankan 80% kadar flavanolnya. Slide. Nah, flavanol ini dia itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi, terutama pada kokoa, itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat sekali untuk fungsi kardiovaskular kita, ya, sirkulasi darah kita. Jadi kalau kita konsumsi kokoa flavanol dalam jangka waktu pendek, itu kita akan mendapatkan manfaat dilatasi pembuluh darah, atau pembuluh darah kita tuh jadi lebih melebar, lebih elastis. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, itu kita akan mendapatkan manfaat antioksidannya. Gitu. Cuman karena dia juga sesuatu yang baik untuk tubuh kita, tapi juga dia sifatnya sensitif. Sehingga untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi, itu juga nggak gitu gampang ya. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Slide. Nah, lalu ternyata teman-teman, ini juga sudah ada penelitiannya loh. Dalam hal aktivitas flavanol dalam menghambat aktivitas dari virus SARS-CoV-2. Nah, ternyata kandungan pada flavanol yaitu katekin, epikatekin, galokatekin, dan epigalokatekin itu ternyata dapat menghambat aktivitas empro dari virus SARS-CoV-2. Sehingga ini yang akan membuat, jadi dia bukan mencegah kita untuk terinfeksi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita rajin konsumsi kokoa flavanol, flavanolnya ini itu tidak mencegah kita untuk terinfeksi virus COVID-19. Tapi kalau kita terinfeksi virus COVID-19, aktivitas dari virus tersebut itu bisa dihambat oleh flavanol, sehingga si virus tersebut jadi lebih sulit untuk bereplikasi dan bertambah banyak,
dan juga meminimalisir kemampuannya untuk merusak sel-sel tubuh kita. Slide. Slide. Nah, ini juga sudah ada patennya ya untuk metode ekstraksi flavanol yang sudah kita lakukan. Kelewatan. Nah, di sini untuk produsen kita yaitu Barry Callebaut dari Swiss, itu mereka sudah punya metode yang sudah mereka patenkan, di mana metode yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Di mana kalau seandainya nih kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu tuh dia hancurnya tuh bisa lebih banyak kadar flavanolnya, bisa menurun sampai 60% sehingga sisanya tuh hanya tinggal 40%-an aja. Jadi hanya setengahnya dari metode yang digunakan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut. Slide. Selain itu juga kita punya studi klinis juga ya yang berhubungan dengan fungsi cocoa flavanol pada fungsi endotelial dan juga nitric oxide. Nah, ternyata kalau seandainya kita mengkonsumsi cocoa flavanol dalam 4 minggu, itu akan semakin meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide, di mana nanti nitric oxide inilah yang akan membuat pembuluh darah kita itu jadi lebih elastis dan juga bisa membesar. Nah, kalau pembuluh darah kita lebih elastis, lebih lebar, aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Nah, lalu juga kita juga ada studi klinis juga yang menunjukkan bahwa kalau kita mengkonsumsi cocoa flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini akan terjadi peningkatan aktivitas pada stem cell kita. Nah, mungkin teman-teman familiar ya dengan stem cell ya. Stem cell itu adalah sel induk atau sel punca yang dimana nanti dia akan berperan dalam membentuk sel-sel baru. Nah, dengan kita konsumsi cocoa flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini aktivitas stem cell kita bisa lebih meningkat, sehingga itulah nanti yang akan berperan dalam meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin udah ngerasa, saya bisa sembuh karena flavanol. Jadi sebenarnya bukan flavanol yang menyembuhkan ya teman-teman ya, tapi flavanol itu dia meningkatkan aktivitas stem cell kita, lalu stem cell tubuh kita lah yang akan memperbaiki sel-sel yang rusak tersebut sehingga terjadi perbaikan. Itulah yang kita deskripsikan dengan kata sembuh. Jadi bukan flavanol sebenarnya yang bekerja, tapi stem cell tubuh kita sendiri. Cuman aktivitasnya dipicu oleh cocoa flavanol. Slide. Nah, lalu juga kita juga sudah ada tadi ya, saya sebutkan juga kalau cocoa flavanol itu memang secara klinis terbukti memiliki efek antivirus, terutama virus di saluran pernafasan kita, yaitu seperti novel coronavirus, SARS-CoV-2, dan juga H5N1. Slide. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini tuh seperti BPOM-nya Eropa gitu ya. Nah, itu dia sudah bisa mengklaim kalau cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita yang nantinya akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi, buat teman-teman, itu pada dasarnya untuk konsumsinya, cukup 5 gram sehari itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun nanti akan kembali lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan kondisi tubuh dan masalah kesehatan yang dialami. Nanti boleh teman-teman trial sendiri ya, dosis yang paling pas, yang paling cocok buat teman-teman berapa banyak. Terima kasih. Pak Yunus. Iya. Terima kasih Bu Dr. Winda. Cukup luar biasa malam ini memberikan materi buat kami semua. Mudah-mudahan teman yang mengikuti Zoom seluruh Indonesia dapat mendapatkan ilmu malam ini dan bisa diedukasikan kepada teman-teman, saudara-saudaranya, atau member-membernya. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab ya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya silahkan ya, yang ada yang ingin ditanyakan silahkan,
Tapi saya lihat dulu di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Dokter Winda, mungkin kita bacakan dulu chatnya dulu ya. Boleh. Karena tahu ada yang dipertanyakan. Iya, di sini bersama FHI semua. Oke. Ibu Elsa dari Ambon. Seperti silakan Ibu. Ibu Elsa dari Ambon. Iya, terima kasih Pak Yunus. Ya, silakan Ibu. Apa yang Dr. Winda, terima kasih ditanyakan. untuk penjelasannya. Saya bertanya, sepertinya dengan penjelasan Ibu Winda tentang virus corona, virus 19 ini, saya lalu mengerti, saya lalu paham bahwa yang menyerang kita, yang mengakibatkan kita mendapat virus akibat daripada gangguan pada paru, gangguan pada pernapasan, gangguan pada panca indera kita ya, dan bukan pada darah. Dan oleh karena itu cocoa bipanol ini sangat membantu kita ketika kita mengkonsumsinya, maka kita akan terbebas daripada virus itu. Itu mungkin pikiran saya seperti itu. Lalu yang kedua, saya mau bertanya kepada Ibu, apakah memang selama ini kita punya pemahaman bahwa kita kena virus ini karena virus ini menyerang darah kita, sehingga tidak ada kekebalan pada tubuh kita. Nah, mungkin ini yang mohon penjelasan dari Ibu Winda, Ibu Dokter. Terima kasih Pak Yunus. Baik, Iya. Ibu, ya, Bu Dokter, silakan dijawab. Mudah-mudahan nanti Ada bisa menjawab. pertanyaan. Iya, oke. Saya jawab ya, Bu Elsa. Nah, jadi sebenarnya begini. Jadi benar. Yang pertama kali sebenarnya diinfeksi oleh virus ini adalah saluran pernafasan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi organ-organ pernafasan terlebih dahulu. Jadi memang makanya kenapa kita juga untuk melakukan tesnya itu kita lakukan swab. Karena memang itu mengambil sampel dari saluran pernafasan. Itu jalur masuknya virus tersebut. Nah, setelah itu nanti baru dia bisa masuk dari paru-paru kita, dia bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, nanti setelah masuk ke pembuluh darah, dia bisa menginfeksi, menyebar ke organ-organ lain. Nah, makanya bisa resikonya itu bisa terjadi komplikasi yang lebih jauh ke organ-organ yang di luar dari organ saluran pernafasan. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi memang kalau soal masalah hubungannya dengan imunitas, pada dasarnya seluruh bagian tubuh kita, tidak hanya dalam darah ya, itu memiliki sistem imunitasnya masing-masing. Namun memang ada beberapa yang bisa disalurkan melalui pembuluh darah, seperti leukosit gitu ya. Pada leukosit itu kan memang kan dia sumbernya sebenarnya lebih di dalam darah dan bisa mengcover seluruh bagian. Ya, ke paru-paru bisa, ke jantung bisa, tergantung gimana yang terjadi infeksinya. Gitu. Nanti itu akan mungkin nanti boleh next-nya lagi kali ya, saya terangkan lagi tentang proses pada sistem imun kita. Nah, tapi yang pasti di sini memang awalnya jadi runutannya seperti itu. Virus COVID-19 ini dia masuk dulu ke saluran pernafasan kita, menginfeksi secara lokal di sana, baru setelah itu nanti resiko nanti akan tergantung dari sistem imun tubuh kita sendiri. Kalau sistem imun tubuh kita kuat, terutama yang di lokal di saluran pernafasan kita, itu akan terjadi perang dulu istilahnya gitu ya, perang antara si virus COVID-nya dengan sistem imun kita di saluran pernafasan. Sehingga dia belum sempat sampai menyebar ke area lain. Nah, tapi kalau seandainya sistem imun kita di saluran pernafasan itu kurang kuat, dan ibarat kata nih, si virus COVID-nya menang, nah dia bisa mengintervensi masuk sampai ke pembuluh darah. Dan kalau dia sudah masuk ke pembuluh darah, dia lebih mudah untuk menyebar ke organ lain. Makanya kenapa kita penting untuk menguatkan imunitas kita.
gitu ya, nggak hanya sekedar yang di darah saja, tapi juga termasuk juga di organ-organ kita yang spesifik di saluran pernafasan, terutama kalau kita ngomong soal COVID ini ya, seperti itu. Makanya termasuk dengan kita konsumsi Cocoa 8.0 itu juga dia bisa membantu. Kalau seandainya nanti virus COVID ada keburu masuk ke saluran pernafasan kita, nah aktivitasnya itu bisa dibantu untuk dicegah dengan tadi adanya kandungan pada Cocoa 8.0 seperti itu. Baik, Ibu Dokter, mungkin itu menjawab dari pertanyaan Bu Elsa dari Papua, karena memang malam ini tema kita membahas tentang COVID, apalagi di daerah ya semua sudah diberlakukan PPKM. Jadi tema malam ini memang sangat penting sekali. Dan buat teman-teman silakan tanya membahas tentang COVID ya. Mudah-mudahan Ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak. Selamat malam. Malam Pak. Dari mana Pak? Dengan Bapak siapa? Ajis Gorontalo. Gorontalo. Silakan Pak. Ada pertanyaan Pak tentang virus corona ini, lalu kemudian dihubungkan dengan vaksin. Nah, selama ini sudah ada yang melakukan vaksin, tetapi bagi penderita sesak napas itu tidak bisa divaksin. Kira-kira mohon penjelasannya, kenapa yang menderita sesak napas itu tidak bisa divaksin? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa perokok berat itu tidak mudah terinfeksi oleh virus, khususnya virus corona ini. Apa itu benar atau tidak? Karena alasannya virus seseorang yang merokok berat itu katanya paru-parunya dalam kondisi panas, sementara virus itu tidak bisa bertahan di kondisi yang panas. Seperti itu. Apakah benar anggapan seperti itu? Terima kasih. Baik, Iya, Pak Pak Aziz. Ya, silakan Ibu Dokter. Iya, saya jawab ya untuk pertanyaan Iya. pertama dulu. Nah, memang kenapa kalau untuk yang memiliki masalah dengan sesak napas, itu harus lebih berhati-hati untuk dilakukan vaksin. Karena kan vaksin itu kan sebenarnya dia mengandung virus yang dilemahkan, baik itu virusnya secara utuh maupun sebagian. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu akan memicu sistem imun kita untuk mempelajari virus tersebut dan membangun senjata untuk melawannya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti akan terjadi yang namanya reaksi inflamasi, reaksi peradangan. Nah, sebenarnya pada kasus orang yang memiliki sesak nafas, kalau seandainya itu yang paling penting harus dihindari adalah kondisi inflamasinya, kondisi peradangannya. Nah, jadi termasuk sama halnya juga seperti kita orang yang sesak napas sebaiknya dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan sesak nafasnya. Gitu, hal-hal alerginya itu dihindari supaya tidak terjadi reaksi inflamasi, supaya sesaknya nggak kumat. Seperti itu. Nah, jadi sama juga halnya pada kasus pemberian vaksin. Kan kalau kita ibaratnya dengan kita memberikan vaksin, kita akan bisa merangsang reaksi inflamasinya. Sedangkan dia aja kondisinya sudah sesak nafas. Pertama dia kondisinya sudah sesak nafas, dan kedua kondisi kita saat ini itu memang alat-alat kita pun sulit, kita ya keterbatasan alat, keterbatasan tenaga kesehatan. Jadi ibarat kata untuk yang punya masalah terhadap sesak nafas, nanti dulu deh. Gitu, nanti dulu, karena kalau seandainya kumat, sesak nafasnya tertrigger, takutnya nggak bisa dihandle karena keterbatasan yang ada sekarang. Gitu. Jadi untuk sementara tidak diberikan dulu vaksin bagi yang sedang
sesak nafas, sedang yang memiliki sesak nafas, karena itu pasti beresiko untuk tertrigger gitu ya. Jadi itu alasannya. Lalu untuk yang pernyataan kedua itu hoax ya Pak. Itu hoax ya. Justru salah ya. Pertama. Ya tolong diluruskan Bu Dokter. Ya, jadi pertama. Apa hoaxnya itu diluruskan. Ya, pertama, nih nomor 1, sama halnya seperti kita, apakah ada bedanya nggak kita minum air panas, air hangat dengan air dingin? Mana yang lebih sehat? Sama aja. Kenapa? Apapun yang masuk dalam tubuh kita, itu akan nanti awalnya di lidah aja, hanya di atas sini aja, itu kita bisa merasakan perbedaan suhunya. Apakah dia hangat, panas, dingin, itu hanya perbedaannya dari sini ke atas. Begitu lewat dari tenggorokan atau kerongkongan kita, itu dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Mau dia panas, mau dia dingin, itu akan menyamakan dengan kondisi suhu tubuh kita. Jadi nggak ada tuh kalau merokok jadi panas, paru-parunya panas, itu tidak ada sama sekali. Ya, karena begitu masuk ke dalam tubuh itu dia asapnya akan menyesuaikan secara suhu, itu akan menyesuaikan dengan panas tubuh kita sendiri, jadi nggak ngaruh. Nah, lalu yang kedua, logikanya adalah rokok itu kan dia adalah racun ya, radikal bebas. Jadi pada saat dia masuk ke dalam paru-paru kita, sifatnya adalah merusak. Nah, sifatnya adalah merusak. Karena sifatnya merusak, otomatis ada tuh namanya, kalau umpamanya teman-teman mungkin ada pernah lihat gambar paru-paru ya. Jadi ada gambar paru-paru. Itu dalam paru-paru itu ada namanya kantong-kantong udara yang namanya itu alveolus. Nah, alveolusnya ini kalau pada orang yang perokok berat, itu sudah banyak alveolusnya yang rusak. Sehingga kantong-kantong udaranya itu sudah lebih sedikit sebenarnya. Gitu ya, sudah lebih sedikit sebenarnya, otomatis kapasitas daya tampung paru-parunya juga jadi lebih sedikit. Kalau seandainya dia terinfeksi dengan corona, maka kapasitas yang sudah sedikit itu akan lebih dirusak lagi oleh virusnya, sehingga lebih sedikit lagi. Sehingga itulah yang akan menyebabkan malah semakin sesak. Jadi itu totally hoax ya Pak ya. Dari yang soal panasnya salah, dari yang kedua juga secara ini kondisi awal aja paru-parunya aja kapasitasnya sudah tinggal setengah, ibaratnya seperti itu. Gimana ceritanya kapasitas yang setengah dengan kapasitas yang full lebih sehat yang kapasitas setengah? Gak masuk akal ya. Ya. Gitu. Oke, Pak Agis, mungkin Pak Agis tadi. Pak Agis cukup jelas ya. Ada Iya, lagi Pak, Gorontalo. bisa? Iya, silakan Pak. Mungkin pertanyaannya singkat padat aja Pak. Nah, iya, waktu saya vaksin pertama itu, saya sampaikan ke Pak Dokter bahwa saya dalam kondisi menderita asam urat. Apa bisa divaksin atau tidak? Tetapi jawaban dokter itu, tapi saya tidak terlalu paham seperti itu. Hanya dokter sampaikan bahwa kenapa yang tidak divaksin? Kenapa asam urat itu bisa divaksin? Karena tidak sistem metabolik dalam tubuh. Hanya itu jawabannya yang saya bisa petik. Makanya apakah sesak napas itu pada saat dalam tubuh itu dengan sistem metabolik? Makanya mohon penjelasan dari Ibu Dokter, kira-kira bagaimana maksud dari sistem metabolik itu? Seperti itu, karena waktu dalam kondisi asam urat, lalu kemudian saya minta untuk tidak divaksin dulu, katanya dokter, bisa untuk asam urat, tapi untuk yang flu dan sesak napas itu yang memang tidak bisa. Lalu kemudian dokter sempat menyebut sistem metabolik dalam tubuh. Seperti itu. Iya, kalau sistem metabolik itu maksudnya dia sistem yang secara keseluruhan, Pak. Biasanya dampaknya itu langsung secara ke darah, secara sistemik. Jadi berpengaruhnya secara total darahnya. Seperti itu. Beda dengan asam urat. Kalau asam urat itu dia nggak selalu full darah semua kena. Karena biasanya justru asam urat itu yang diserang adalah lokal. Biasanya persendian, makanya biasanya sakitnya di persendiannya seperti itu kan. Jadi dia lebih ke lokal dibandingkan yang keseluruhan. Beda cerita dengan sesak nafas. Kalau sesak nafas itu hubungan nanti dengan oksigen.
Nah, oksigen itu peredarannya itu ke seluruh darah Tubuh. kita. Betul, ke seluruh tubuh. Makanya dampaknya bisa lebih luas. Makanya kenapa kalau asam urat nggak apa-apa. Silakan aja vaksin, nggak masalah kok. Dampaknya dia minimal. Tapi Ya. beda cerita kalau soalnya dengan tadi sesak nafas gitu. Dampaknya bisa ke mana-mana. Iya, baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi buat teman-teman. Setelah itu nanti kita juga meminta pada teman-teman untuk testimoni yang sudah konsumsi produk kakao flavanol. Silakan. Yang dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Pertanyaannya mungkin- sudah ada di chat, Pak Yunus, bisa dibacakan. Oh gitu ya. Iya. Cuman Bu Dokter, saya bertanya juga nih, mewakil dari member saya nih, ya. Jadi ada 2 orang yang sudah konsumsi, tapi mengalami pembengkakan kaki nih, Bu Dokter, ya. Jadi awalnya enak badan dia, tapi sudah itu akhirnya kakinya bengkak gitu. Saya bilang, ya itu adalah reaksi dari flavanol. Mungkin jawaban yang pasnya, Bu Dokter, silakan. Oke, nah itu kemungkinan sebenarnya soal timing sih Pak. Jadi mungkin kemungkinan besar dari awal sudah ada masalah. Nah ini juga kita harus cari tahu dulu lebih lanjut. Untuk kaki bengkaknya ini penyebabnya karena apa? Biasanya kaki bengkak itu bisa penyebabnya karena memang ada masalah di jantungnya, atau biasanya nanti ada korelasi juga dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau juga bisa ada juga ada terjadi kebocoran protein, bisa juga kebocoran albumin. Nah ini harus lebih jelas sih sebenarnya masalahnya kenapa bisa sampai bengkak. Nah tapi kalau menurut saya sih di sini kasusnya sebenarnya timingnya kebetulan pas lagi minum flavanol, kebetulan pas kejadian. Seperti itu. Tapi sebenarnya itu pun nggak masalah, tetap aja konsumsi kokol flavanol, karena kalau seandainya dia masalahnya memang ada masalah pada jantung, mungkin dia ada pembengkakan jantung, ada hipertensi, kita sama-sama tahu kokol flavanol bagus sekali untuk membantu di area sana, karena itu hubungannya dengan kardiovaskular. Ya kan? Nah, tapi kalau seandainya masalahnya pada kebocoran protein, nah ini kan biasanya masalahnya bisa di ginjal, bisa juga di liver. Nah, biasanya sih lebih ke ginjal ya, arahnya lebih ke ginjal. Nah, kita juga tahu flavanol juga bisa membantu juga untuk ginjal supaya meminimalisir beban ginjal supaya jangan sampai terjadi kebocoran protein. Jadi kedua-duanya sama-sama bisa dibantu oleh cocoa flavanol. Jadi nggak apa-apa, tetap aja dikonsumsi terus cocoa flavanolnya sambil dicari tahu penyebab dari bengkak kakinya itu karena apa, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Dokter penjelasannya. Oke, ini ada chat dari member. Malam Dokter Winda, mau tanya apakah bisa misalnya orang tersebut mau divaksin, tapi dia punya masalah misalnya sering influenza atau pilek, bersin-bersin, terus apakah bisa divaksin? Terima kasih Bu Dokter. Ya, Oke, kalau ini sih kemungkinan kalau sering flu, pilek-pilek, bersin-bersin, biasanya hubungannya lebih ke alergi ya. Kalau alergi sih nggak apa-apa kok. Karena itu masih biasanya alerginya juga masih tergolong alergi yang ringan. Jadi untuk divaksin nggak ada masalah. Gitu. Karena masih bisa kok, masih boleh untuk divaksin ya. Tapi tetap saya anjurkan buat teman-teman yang mau divaksin, usahakan sebelum vaksin itu kondisinya itu benar-benar sefit mungkin. Ya, jadi jadi ibaratnya jangan asal langsung vaksin aja gitu kan. Usahakan persiapkan juga tubuhnya yang fit supaya siap dalam menerima vaksin tersebut. Jadi biar karena kan namanya juga kan tadi kan vaksinnya itu kan dia adalah virus yang dilemahkan baik dia utuh maupun sebagian. Nah, namanya juga kita dikasih virus, berarti kan nanti kan kita akan menstimulasi sistem imunitas kita. Jadi sistem imunitas kita itu usahakan kuat, tenaganya kuat, dipersiapkan untuk perang seperti itu. Nah, jadi jangan dibikin capek, kita juga bantu istirahat. Sebelum kita mau vaksin, malamnya kita usahakan tidur yang cukup. Terus sebelum berangkat vaksin, nanti sarapan dulu, seperti itu ya. Minum flavanolnya dari beberapa hari sebelumnya, supaya kita fit. Kalau kita fit, tubuh kita lebih siap dalam menerima vaksinnya, gitu. Dan itu akan membantu untuk meminimalisir efek-efek samping dari vaksin tersebut, gitu ya. Terima kasih Bu Dokter.
Nah, ini lagi ada pertanyaan nih. Selamat malam, Bu Dr. Winda. Bolehkah saya dijelaskan perbedaan antara virus di awal pandemik COVID dengan virus COVID Delta yang saat ini sedang ramai diberitakan? Thanks atas jawabannya, Bu Dokter. Silakan, Ibu Dokter. Oke, sebenarnya sih virusnya perbedaannya sih nggak terlalu banyak sih, hanya ibarat kata tuh perbedaan di tingkat kekuatannya aja. Jadi prinsipnya seperti ini. Walau bagaimanapun virus itu sama seperti kita manusia juga, gitu kan. Kita kan akan berevolusi untuk upaya bertahan hidup. Nah, umpamanya nih kayak seperti ini kita sekarang nih di tengah pandemi dengan adanya PPKM atau lockdown seperti itu ya. Kita jadi nggak bisa kerja. Kalau kita diem aja karena kita tidak bisa bekerja, ya kita bisa kalah dengan situasi seperti itu kan. Kita bisa tereliminasi. Akhirnya kita berusaha untuk berevolusi. Gimana ya caranya biar kita bisa bekerja di situasi seperti ini? Akhirnya kita bekerjalah online. Nah, itu evolusi inilah yang juga terjadi pada virus corona. Nah, pada saat di awal itu dia masih yang virus alpha aja. Dia kekuatannya harus penghantarnya harus lewat droplet seperti itu contohnya gitu ya. Kekuatannya mungkin masih yang sedang daya infeksinya. Tapi karena kita sebagai manusia berusaha untuk mencegah penyebarannya, menghalangi penyebarannya dan perkembangbiakannya, si virus ini juga berusaha untuk bertahan. Akhirnya si virus ini pun mulai berevolusi. Makanya dia berevolusi semakin meningkatkan kekuatannya. Itulah makanya tadi ada varian beta, gamma, dan yang sekarang akhirnya dia berevolusi lagi menjadi varian delta dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Jadi lebih di tingkat kekuatannya aja sih seperti itu. Nah, makanya di sini memang penting buat kita itu adalah berpacu. Jadi kita di sini kerjasama ya teman-teman ya. Ibarat kata masa kita kalah sih sama virus, di sini aja virus alfa, beta, gamma, delta itu aja kerjasama buat ngalahin kita. Masa kita manusia malah nggak kerjasama untuk ngalahin mereka? Ada satu lari ke sana, satu lari ke sana ya. Jadi jangan mau kalah sama virus ya. Yuk kita bareng-bareng kita perangin virus corona. Gitu. Mantap, Bu Dokter. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan, Bu Dokter. Selamat malam, Bu Dokter. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih. Flavanol sudah menyembuhkan keluarga saya, termasuk saya, yang penyakit sudah hampir 2 tahun. Jadi produknya luar biasa. Tapi ada nih satu pertanyaan, Bu Dokter. Jadi si ibu ini dia biasa memakai produk untuk wajah itu atau skincare itu dari luar. Nah, karena ada pandemik, mungkin sedikit kendala pengiriman, jadi dia menggunakan produk dalam negeri dan dia punya masalah itu dengan kulit wajah, Bu Dokter. Dia ingin sedikit mendapatkan pengetahuan apa penyebabnya yang membuat alergi kulit wajahnya, Bu Dokter. Ya, silakan, Bu Dokter. Iya, sebenarnya sih begini, kalau soal masalah produk luar atau produk dalam negeri, pada dasarnya sih sebenarnya sama-sama aja kok. Ya, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah justru di ingredients-nya. Dan pertama, memang yang kita harus kenali adalah kulit kita sendiri dulu. Kulit kita itu seperti apa? Gitu ya, apakah kulit kita sensitif kah? Atau tidak, apakah kulit kita ini jenis kulitnya yang normal, berminyak, kering, ataupun kombinasi. Nah, pada dasarnya sih sebenarnya kalau soal skincare, yang penting adalah kita memakai produk yang memang sesuai dengan kulit kita sendiri. Itu akan membantu untuk meminimalisir masalah. Nah, baru nanti tinggal kita modifikasi lagi sesuai dengan target yang kita harapkan. Apakah kita pengen efeknya untuk mencerahkan kah, atau untuk ngurangin flek kah? Nah, baru kita lebih pilih lagi bahan-bahan atau ingredients yang lebih spesifik untuk manfaat-manfaat tersebut. Lebih ke situ aja sih sebenarnya kalau skincare ya. Iya, mudah-mudahan bisa terjawab. Ini lagi pertanyaan Bu Dokter. Ya, malam Bu Dokter Winda. Ya, Ibu, silakan. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Ibu Dokter Winda, ini lagi penasaran nih.
dari Ambon. Saya mau bertanya ini, kebetulan ini memang ada kisah nyata bahwa ketika orang sudah Ini kesaksian ya Bu ya? Iya, ketika orang sudah Kesaksian ya? divaksin, iya, ketika orang sudah divaksin, kemudian terserang lagi sakit batuk flu, kemudian dicek lagi sudah positif. Nah, ini kan buat kita juga cukup mengkhawatirkan ini soal vaksin. Apa memang ini vaksin benar-benar bisa menjamin apa memang bagaimana sih Ibu Dokter? Terima kasih. Iya, nah itu dia. Memang sebenarnya kalau kita tes swab ataupun antigen setelah kita melakukan vaksin, kemungkinan besar kita akan positif. Kenapa? Karena kan memang vaksinnya sendiri kan itu kan adalah virus. Nah, kita memasukkan virus, otomatis kalau pas dicek apakah virusnya ada atau tidak, pasti ada dong, gitu kan. Jadi memang makanya biasanya tidak dianjurkan untuk tes swab ataupun tes swab lah ya, tes swab setelah vaksin karena hasilnya itu bias seperti itu. Kalau mau tes, lebih bagus tesnya justru sebelum vaksin. Nah, tes dulu sebelum vaksin. Nah, untuk menentukan kita ini sedang posisi memang positif atau tidak. Takutnya sebenarnya kita posisi positif. Kita sedang posisi positif, terus kita vaksin, ya kita malah jadi bias kan. Kita nggak tahu apakah ini positifnya memang positif karena kita sudah terinfeksi, atau positif karena kita baru habis vaksin. Seperti itu. Makanya sebenarnya paling ideal kita tes dulu sebelum vaksin, baru habis itu kalau memang kita negatif, baru kita vaksin. Seharusnya demikian. Kalau kita nanti tidak tes, lalu kita habis itu kita vaksin, terus nanti kita tes positif, ya itu wajar banget. Namanya juga baru dimasukin virus kan, pasti ya positif seperti itu. Dan kalau umpamanya kita ada gejala-gejala jadi batuk, pilek, balik lagi sama seperti yang tadi saya katakan, memang kan kita dimasukin virus. Kita dimasukin virus, terus akhirnya kan sistem imun kita akan terbangun gitu kan, terbangun. Nah, batuk, pilek itu termasuk salah satu reaksi imun kita sebenarnya. Jadi memang itu wajar sekali setelah kita vaksin itu kita akan ngalamin batuk, pilek, demam, itu wajar sebenarnya karena memang kita sedang dimasukkan virus. Sama aja halnya seperti kita kalau dulu mungkin masih ingat yang apalagi ibu-ibu kan, pas dulu anak-anak waktu kecil imunisasi. Habis imunisasi badannya anget. Wajar, namanya juga lagi dimasukin virus dan sistem imunnya lagi meningkat. Memang pasti reaksinya seperti lagi sakit. Padahal sebenarnya dia bukan sakit karena memang terinfeksi virus yang aktif, tapi hanya karena adanya imun yang meningkat akibat virus lemah yang diberikan untuk menstimulasi si sistem imun tubuhnya itu gitu. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Oke, Terima Pak kasih. Yunus. Ya. Mungkin saya bantu bacakan ya Pak ya, karena pertanyaannya juga masih banyak. Saya bantu bacakan ya Pak ya, karena di kolom chat Boleh, masih silakan Ibu. untuk mempersingkat waktu. Baik, Bapak Ibu, saya bacakan ya pertanyaan dari Bapak Vincentius. Selamat malam Dokter Winda. Ini ada teman saudaranya terkena COVID dan sudah isolasi, 10 hari sembuh COVID-nya. Masalahnya sesudah sembuh, dokter menyatakan fungsi paru-parunya mengalami kerusakan setara perokok berat puluhan tahun. Apakah konsumsi cocoa flavanol bisa membantu meningkatkan fungsi parunya ke kondisi normal lagi? Terima kasih, Dok. Silahkan, Oke, Dokter. pertanyaan bagus. Ya, ini tadi kalau mungkin ini justru sebenarnya ada terjawab dari tadi yang di slide. Ya, jadi dengan konsumsi cocoa flavanol, apalagi kita rutin konsumsinya minimal 2 kali sehari selama 1 bulan, itu akan membantu untuk meningkatkan stem cell kita. Nanti stem cell-nya lah nanti yang akan berperan dalam memperbaiki kerusakan pada paru-parunya. Sehingga nanti pelan-pelan fungsi paru-parunya bisa mulai semakin membaik. Tapi kecepatan perbaikannya itu akan tergantung kembali kepada pasien ya. Ibarat kata nih akan tergantung pada pasien sendiri, dosisnya seberapa banyak, terus habis itu makannya gimana, istirahatnya bagaimana, pola olahraganya seperti apa, lalu
ada perusak lain nggak? Seperti umpamanya jangan-jangan habis itu merokok juga gitu kan? Itu ya jadinya ibarat kata dibenerin, dirusakin lagi, dibenerin, dirusakin lagi, yang nggak beres-beres masalahnya kalau seperti itu. Nah jadi bisa, tapi memang butuh waktu dan harus saling mendukung ya. Kita harus mendukung antara tubuhnya dia sendiri juga harus mendukung tubuhnya juga untuk menyembuhkan diri seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Yosef Assalamualaikum. ya. Dokter, saya bisa nanya? Sebentar ya Bu, Halo. kita berikan kesempatan ke yang lainnya dulu ya Bu ya. Oh iya, oke. Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Oke, Mbak. baik Bu. Pak Yosef ya, malam Ibu Dokter, ini dengan saya Pak Yosef dari Manokwari. Mau tanya apakah flavanol ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak? Seandainya kalau bisa batas usia berapa tahun dan berapa takarannya? Silakan ya Dok. Oke. Boleh ya, untuk anak-anak boleh dikonsumsi, cuman memang untuk anak-anak sih pada dasarnya kita anjurkan dosisnya nggak sebanyak orang dewasa. Biasanya lebih ke 3 gram aja, ya setengahnya dari dosis orang biasa. Nah lalu biasanya sih kalau saya tetap menganjurkan kalau bisa semuda-mudanya itu di atas 2 tahun. Lebih baik tetap di atas usia 2 tahun. Karena kalau di atas usia 2 tahun, secara saluran pencernaannya juga sudah lebih kuat dan lebih siap dalam dan lebih butuh juga sih. Sudah mulai membutuhkan flavanol. Tapi kalau lebih muda dari itu, di bawah 2 tahun, biasanya belum cukup butuh. Dan yang kedua, nggak perlu banget gitu. Masih belum terlalu perlu, karena biasanya kan juga masih ASI, terus juga masih ada dengan MPASI juga, biasanya seperti itu. Jadi belum terlalu perlu lah untuk flavanolnya. Tapi kalau Anda punya masalah kesehatan juga untuk anak yang di bawah 2 tahun, boleh-boleh aja diberikan, nggak masalah ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya siapapun boleh konsumsi, cuman yang dianjurkan sebaiknya 2 tahun ke atas. Dan dosisnya kalau untuk anak-anak usia 2 sampai 12 tahun, itu dosisnya setengah dari orang dewasa ya, sekitar 3 gram gitu. Oke, baik Dok. Kemudian dari Bapak Abdul Hai. Untuk penyakit liver, berapa gram kah yang dianjurkan untuk konsumsi cocoa flavanol dalam sehari ya, Dok? Silakan, Nah, Dok. penyakit livernya itu juga kan akan tergantung lagi ya, karena penyakit liver ini kan ada banyak. Apakah cirrhosis, fatty liver, hepatitis, tergantung yang mana dulu, gitu kan. Cuman intinya sih sebenarnya akan kembali lagi. Apapun masalahnya itu harus di trial sendiri untuk konsumsinya. Tapi biasanya kalau penyakit-penyakit yang sudah memang agak sedikit lebih berat, itu kita anjurkan memang mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti 2 kali 5 gram ini boleh di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan tergantung respon yang dirasakan oleh pasien gitu. Nanti evaluasi aja sekitar 3 sampai 5 hari setelah 2 kali 5 gram. Kalau memang perlu ditambah, silakan ditambah. Tapi kalau dengan 2 kali 5 gram sudah mulai lebih enak, ya udah pertahankan aja dengan 2 kali 5 gram ya. Baik. Oke, Dok. Kemudian dari Bapak Karim, ada 2 pertanyaan ya, Dok ya. Yang pertama mengenai penderita COVID yang D-dimernya tinggi, apakah bisa diatasi dengan cocoa flavanol? Ini berhubungan dengan pengentalan darah ya, Dok ya, berarti ya? Oke, kemudian yang kedua, apa bedanya cara kerja stem cell dari flavanol dengan stem cell yang khusus produksi stem cell? Silakan Dr. Winda. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, justru memang kalau untuk kasus yang dengan D-dimer tinggi, itu justru cocoa flavanol seperti yang sebelum-sebelumnya juga mungkin pernah saya bawakan juga ya di materi Food of Gods, itu dia cocoa flavanol itu memang punya manfaat untuk mengencerkan darah. Gitu ya, mengencerkan darah. Jadi justru sangat bagus banget untuk teman-teman yang punya resiko kekentalan darah ya, D-dimernya tinggi. Nah, itu bagus sekali justru untuk mencegah kekentalan darah tersebut dengan cocoa flavanol. Makanya termasuk juga buat teman-teman yang mau vaksin, kan salah satu juga yang dicurigai efek samping dari vaksin juga adalah kekentalan darah. Makanya kenapa tadi saya anjurkan sebelum vaksin juga mulai minum cocoa flavanol supaya membantu juga mencegah terjadinya kekentalan darah akibat vaksin seperti itu. Lalu yang untuk yang pertanyaan kedua, kalau di sini bedanya di dalam flavanol tidak ada stem cell.
Ya, jadi di sini yang dimanfaatkan atau yang ditingkatkan adalah stem cell yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Ya kan pada dasarnya di tubuh kita memang sudah ada stem cell. Cuman kebanyakan stem cell kita itu sudah mulai dorman seiring dengan pertambahan usia kita. Sehingga kerjanya makin lama makin menurun. Nah, itulah yang sistem stem cell yang pada tidur ini, yang dorman ini, inilah yang dibangunkan kembali, yang diaktifasi kembali oleh flavanol. Jadi bukan stem cell yang dari luar, itu perbedaannya dengan stem cell yang mungkin dari produk stem cell seperti itu. Jadi itu pun dia akan membantu juga meminimalisir ketidakcocokan, karena memang yang bekerja adalah stem cell kita sendiri, bukan stem cell dari yang lain-lain gitu. Oke, baik dok. Kemudian dari Bapak Erdian, mohon izin bertanya dok. Yang pertama, kalau minum flavanol yang paling tepat itu jam berapa? Kemudian, apakah bagus minum flavanol untuk yang insomnia? Oke, luar biasa. Silakan dok. Oke, sebenarnya sih berhubungan ya untuk pertanyaan pertama dan kedua. Pada dasarnya untuk konsumsi cocoa flavanol bisa di jam berapa aja. Senyaman tubuh teman-teman sendiri. Karena reaksi konsumsi flavanol bisa berbeda-beda kepada teman-teman masing-masing ya. Ada yang konsumsi cocoa flavanol, contohnya kayak saya ya, konsumsi cocoa flavanol itu bikin ngantuk justru. Makanya biasanya kalau untuk saya paling enak itu justru minumnya malam supaya tidurnya enak. Nah ini kebetulan sekaligus menjawab yang pertanyaan nomor 2 ya, karena saya kebetulan memang insomnia, jadi saya lebih suka konsumsi cocoa flavanol itu malam, itu biar bikin tidur lebih enak. Tapi ada juga beberapa teman yang lain itu konsumsi cocoa flavanol itu malah bawaannya jadi lebih seger, jadi on terus, malah jadi kayak tenaga tuh nggak habis-habis. Berarti kalau gitu lebih ideal untuk konsumsinya lebih ke pagi atau siang atau sore gitu. Jadi disesuaikan aja pada tubuhnya sendiri, responnya tuh apa, nanti disesuaikan seperti itu ya. Baik dok, kemudian dari Bapak Sahrul ya dok ya. Selamat malam, saya Sahrul dari Samarinda. Saya ingin bertanya untuk orang yang telah positif COVID dianjurkan untuk flavanol dan apakah tidak apa-apa diminum bersamaan dengan vitamin atau obatnya? Silahkan dokter. Oke, untuk yang sedang positif COVID itu boleh banget untuk konsumsi cocoa flavanol justru ya, seperti tadi. Seperti tadi ya, jadi bisa membantu untuk menekan aktivitas ya, menghalangi aktivitas dari si virus COVID supaya tidak semakin berkembang. Nah itu biasanya sih kita anjurkan itu minimal dosisnya memang mulai dari 2x5. Nanti boleh disesuaikan dengan reaksi tubuh masing-masing. Kira-kira kalau dengan 2x5 badannya enak, mau ditambahin boleh supaya lebih cepat lagi, boleh, nggak apa-apa, ditambahin aja. Tapi kalau seandainya badannya kuat, kalau nggak kuat nggak harus nggak harus ditambahin, tetap dipertahankan dengan 2x5 juga cukup, nggak apa-apa kok, boleh-boleh aja ya. Dan itu nggak ada masalah dikonsumsi dengan vitamin lain, itu nggak ada masalah karena basically pun sebenarnya di dalam cocoa flavanol pun ada vitamin. Ya, sebenarnya ada vitamin, cuman memang kita nggak kita sebutkan karena bagi kita itu biasa aja, bukan sesuatu yang spesial, jadi kita tidak sebutkan. Jadi ada vitamin, ada mineral, pada dasarnya itu sudah ada di dalam cocoa flavanol semua. Jadi tidak masalah kalau seandainya dikombinasi juga mungkin ada mau minum vitamin A, vitamin C, vitamin D, minum zinc gitu ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah kok. Minum bersamaan nggak apa-apa. Tapi mungkin lebih baik kalau agak diberi jarak. Ya, diberi jarak waktu supaya kalau seandainya nanti teman-teman ada merasakan suatu reaksi tubuhnya, itu bisa dianalisa ini penyebabnya karena flavanol atau karena vitamin ataupun obat yang lain, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Sunia. Selamat malam, Dokter Winda. Saya Sunia dari Jakarta Pusat. Maaf, mau tanya, ada rekan saya lagi kondisi positif COVID. Saya anjurkan untuk minum coklat flavanol, tapi terasa sesak nafasnya. Bagaimana solusinya, dokter? Terima kasih, Dokter Winda. Oke, kalau seperti ini memang pasti sih, kalau ada beberapa memang yang kondisinya memang sedang
positif, itu kan salah satu juga terasa sesak nafasnya. Apalagi di sini kan ibaratnya dia konsumsi kokofavanol, itu dia juga semakin imunnya tuh semakin diperkuat. Jadi tuh ibarat kata nih di dalam tubuhnya tuh berantemnya tuh makin seru lah ibarat kata gitu ya di dalam tubuhnya antara si virus COVID dengan si sistem imunnya yang dibantu oleh flavanol. Nah, bisa jadi itu juga bikin jadi semakin sesak rasanya. Sebenarnya sih kalau saya sih akan kembali lagi kepada pasien. Ini proses ya, ini proses. Kalau nggak nyaman, turunin dulu aja dosisnya. Jangan dipaksain. Ya, jangan dipaksain. Turunin dulu aja pelan-pelan. Tapi kalau seandainya pengen fight, semangat pasiennya demi cepat sembuh gitu kan, toh juga ibaratnya ada standby oksigen juga, ya udah nggak apa-apa, hajar aja. Tapi pada dasarnya akan kembali lagi ke pasien. Kalau saran saya sih, senyamannya pasien aja. Ya, kalau dia jadi nggak nyaman karena jadi terasa sesak, turunin dulu dosisnya, jangan terlalu tinggi. Ya, jangan sampai nggak perlu 2 kali 5 gram. 1 kali 5 gram boleh atau 2 kali 3 gram, sedikit, setengah-setengah gitu ya. Boleh juga nggak apa-apa. Jangan langsung dipaksain di forsir langsung kencang karena kan sekarang pada dasarnya badannya juga lagi capek gitu kan. Tapi tetap kita berusaha supaya kita dia tuh tetap bisa menang dari COVID-nya dengan bantuan flavanol. Jadi yang penting sih sebenarnya diminum. Usahakan kalau lagi enak minum aja. Kalau lagi sesak nggak apa-apa, tunda dulu gitu, istirahat dulu seperti itu. Baik, kemudian dari Ibu Stevi ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda, saya Stevi dari Depok. Saya baru sembuh dari COVID. Dulu saya ada asma, sudah 2 kali saya konsumsi flavanol. Semalam sama tadi sore. Tadi malam saya konsumsi, saya kelingan, ditambah ngantuk banget. Nah, tadi sore saya konsumsi sama dok, kepala saya kelingan, ngantuk, dan sesak nafas. Apakah karena efek saya baru sembuh COVID ya, atau saya ada asma? Tadi sore saya bawa istirahat dan malam ini sudah tidak ada sesak nafas. Terima kasih. Iya, betul. Jadi memang itu kemungkinan karena efek ibu baru sembuh dari COVID plus ibu ada asma juga. Jadi memang basically kondisi ibu sudah berat gitu ya. Kondisi ibu sudah berat, kondisi ibu juga secara keseluruhan tubuh juga masih belum performance-nya itu belum fit gitu kan. Saat ibu konsumsi kokofavanol, dia agak lebih bereaksi. Nah, jadi ibaratnya nih tubuh ibu nih lagi capek, disuruh kerja lagi gitu ya, distimulasi lagi dengan kokofavanol. Akhirnya dia jadi agak jadi terasa lebih berat gitu. Jadi terasa lebih berat. Nah, memang di sini itu dia tadi yang saya katakan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, kalau langsung diforsir. Ini Bu minumnya 2 kali sehari, minumnya sekali dulu aja. Atau boleh 2 kali sehari tapi dosisnya dikurangin. Ya, disetengahkan gitu ya, setengah dari yang ibu minum ini. Gak apa-apa, pelan-pelan, semut aja. Kasih kesempatan tubuh untuk kenalan dulu sama flavanol. Habis itu nanti baru kalau sudah mulai oke, baru perlahan ditingkatkan lagi nanti dosisnya pelan-pelan ya. Dan jangan lupa banyakin minum air putih juga. Ya, supaya karena itu juga biasanya kalau ibu ada asma itu biasanya nanti ada hubungan juga dengan tekanan darah yang lebih rendah. Nah, itu tambahin bebannya ya dengan memberikan banyakin minum air putih supaya beban jantungnya jadi bisa lebih terisi seperti itu. Jadi bisa lebih membantu juga untuk sirkulasi darahnya juga bisa lebih memenuhi kebutuhan sirkulasi darahnya gitu. Baik, luar biasa ya dokter ya. Kemudian dari Bapak Saiful Bahri, selamat malam Pak Yudus. Ya, malam Pak. Izin bertanya bagaimana cara pemberian flavanol untuk rekan kami yang positif COVID dan juga mengalami stroke. Oke, nah kalau seperti ini sih sebenarnya kalau untuk kasus stroke, biasanya itu memang idealnya kita berikannya 3 kali 5 gram. Idealnya. Tapi tetap ya, jadi dengan 3 kali 5 gram dia sekaligus untuk stroke-nya sekaligus untuk COVID-nya. Nah, cuman kembali lagi ya Pak ya, tetap saya sarankan, boleh coba dulu 3 kali 5 gram sambil evaluasi respon tubuhnya gimana. Kalau respon tubuhnya oke, nyaman, enak, dia terusin aja di 3 kali 5 gram. Tapi kalau seandainya mungkin dia jadi
kayak kurang nyaman gitu ya, kayak tadi bisa mungkin seperti tadi Bu Stevi, jadi kayak lebih sesek, terus jadi agak keliengan. Nah itu nggak apa-apa, agak turunin dulu dosisnya ke 2 kali 5 gram ataupun 1 kali 5 gram. Kasih waktu tubuhnya untuk menyesuaikan diri dulu. Kalau udah lebih nyaman, baru boleh ditingkatkan lagi dosisnya gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Wulan di Bali. Selamat malam, Bu Dr. Winda. Untuk anak usia 8,5 tahun punya hernia. Kalau disunat, apa ada efeknya? Apakah dengan Cocoa Flavanol bisa? Silahkan, Dok. Oke, kalau untuk antara hernia dengan sunat itu sebenarnya nggak berkorelasi sih. Ya, tidak ada hubungannya. Itu beda area sebenarnya. Ya, beda area. Jadi kalau hernia itu sebenarnya lebih ke masalahnya itu justru di perut ya, otot perutnya sebenarnya masalah di situ. Sedangkan kalau sunat kan di genitalianya sebenarnya sih itu berbeda, jadi nggak nyambung sebenarnya. Nah kalau untuk Cocoa Flavanol untuk kasus hernia saya sih tidak melihat terlalu berkorelasi sih sesungguhnya ya. Tapi kalau soal masalah bisa-bisa aja diberikan mah bisa-bisa aja. Tapi kalau korelasi langsungnya kepada hernianya, saya sih tidak melihat ada korelasinya ya, seperti itu. Jadi mungkin lebih berperannya itu buat yang lain-lain, dalam artian di situ nanti mungkin bisa, kalau prediksi saya sih nanti lebih ke untuk menutrisi si otot-otot perutnya ya, untuk otot-otot perutnya supaya itu dia mencegah terjadi hernia kembali. Tapi ibaratnya untuk hernia sendiri sebaiknya diperbaiki gitu. Diperbaiki dulu, setelah itu baru konsumsi Cocoa Flavanol untuk mencegah hernia yang berulang gitu. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Grace di Manokwari. Selamat malam, Dok. Bisa berapa kali minum Flavanol untuk yang kena COVID? Ya, ini sebenarnya hampir sama juga ya pertanyaannya Sama ya, Dok. Jadi Ya, bisa dengan yang berapa tadi kali ya. kok? Ya, bisa berapa kali bebas ya, harus di-trial ke masing-masing. Mulai dari 2 kali 5 gram, habis itu nanti sesuaikan. Ada mungkin beberapa teman yang lain bahkan ada yang sampai 5 kali atau lebih ya, bebas. Pada saya bebas, cuman mungkin startnya dari 2 kali 5 gram, nanti boleh ditingkatkan bertahap ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Narsito. Selamat malam, Dok. Yang nggak pernah capek. Mau tanya untuk coklat Flavanol dengan hebohnya manfaat yang ada. Bila booming dan pemerintah RI minta dijual bebas, apakah memungkinkan perubahan plafon sistem penjualannya? Wah, kalau ini sih kayaknya bukan kapasitas saya ya Pak untuk menjawab ya. Mungkin nanti boleh dijawab oleh manajemen ya. Oke, mungkin manajemen mau membantu untuk menjawabnya. Ada. Oke, kita lanjutkan untuk yang pertanyaan yang lain dulu ya, Dok ya. Dari Ibu Ipung, selamat malam Dr. Winda. Bolehkah saya dijelaskan perbedaan antara virus di awal? Oh, ini ini sudah udah ya? Iya, oke. Ini benar tadi Mbak, ya. Oke, kemudian salam santun malam Dok. Saya syukur alhamdulillah dikenalkan dengan Cocoa Flavanol bisa menyehatkan keluarga saya, termasuk saya sendiri sembuh dari penyakit saya yang sudah hampir 2 tahun. Sekarang saya mempunyai keluhan di kulit wajah. Dulu saya memakai skincare dari USA, berhubung nggak bisa order karena pandemi, saya ganti dengan produk Indonesia Garnier. 1 minggu nggak masalah, tetapi tiba-tiba gatal, sekarang berubah gosong dan kulitnya melupas, gatal banget. Berapa hari ini saya maskerin Cocoa Flavanol, gatalnya sudah sedikit menghilang. Wah, luar biasa ya. Tapi bisa nggak ya dok, lebamnya hilang? Terima kasih dan maaf saya bertanya bukan masalah COVID. Nggak apa-apa Ibu, silahkan dok. Ya, ini saya rasa mungkin yang tadi dibacain sama Pak Yunus juga bukan ya? Iya, betul. Ya, sama Ya, ya. sudah Ya, ya. benar. Ya, jadi boleh ya, nggak apa-apa, diterusin aja, pakai dimaskerin Cocoa Flavanolnya sambil diminum juga, jadi untuk pengobatan dari luar dan dalam ya. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir ya dok ya. Udah juga itu. Dari, oh sudah, oke. Karena sudah terjawab semua, saya kembalikan ke Pak Yunus ya. Mungkin Pak Yunus mau
untuk tanya jawab yang lain. Silahkan Pak Yunus. Baik, terima kasih Ibu sudah membantu saya karena saya terkendala membaca huruf kecil-kecil. Ya, mudah-mudahan dengan minum flavanol penglihatan saya lebih terang lagi. Ya, Mbak, batasan waktunya sudah habis ya? Atau mungkin ada beberapa menit lagi? Sudah, Pak. Iya. Sudah habis ya? Iya. Baik, kalau sudah habis ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Winda yang sudah memberikan penjelasan banyak tentang manfaat dari flavanol dan sudah membahas tentang COVID-19 yang dimana saat ini memang kita sangat khawatir sekali. Intinya kita ingin sehat dan kita ingin terhindar dari yang namanya virus corona. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa terjawab semua apa yang disampaikan oleh Bu Dokter kita. Dan saya berharap kepada member-member FHI di seluruh Indonesia untuk sedikit memberikan edukasi kepada teman-teman atau member lain yang tidak mengikuti Zoom malam ini. Karena ini sangat... Saya mau nanya Pak Yunus, boleh? Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam. Saya boleh nanya Boleh. Ya, satu pertanyaan. Ini. Terima kasih. Saya dari Jombang pulang kampung nih. Ini saya mau nanya nih Pak Yunus. Ini ada anak saya yang pengen punya anak gitu ya. Biar dia itu subur untuk ini, kandungannya boleh minum coklat flavanol itu. Baik Ibu, terima kasih. Sebenarnya ini sudah ada beberapa kali Zoom meeting dibahas oleh dokter, tapi tidak apa-apa. Iya, saya baru. Satu lagi. Baru tahu ini. Terima kasih. Nah, gimana Dok? Iya. Oke, Ibu Fatikatun. Iya betul. Ya. Saya dari Citayam, cuman kebetulan mudik di Jombang ini. Iya. Ya, jadi gini Bu, Miteranya Pak Eko. Ya. Oke, nah jadi memang untuk kasus kesuburan, iya, bisa aja itu sih walaupun dua, tidak secara langsung ya. Jadi tidak secara langsung sih Bu flavanol untuk meningkatkan kesuburan, tapi memang bisa berdampak ke sana. Dalam artian kan flavanol dia akan membantu untuk memperlancar aliran darah di dalam tubuh sehingga nutrisi-nutrisi pun, vitamin-vitamin baik dari suplemen ataupun dari makanan yang dikonsumsi anak ibu itu bisa sampai ke organ-organ reproduksinya. Ya, organ reproduksinya supaya nanti itu dia akan membantu dalam meningkatkan kualitas sel ovumnya juga, sel spermanya juga, supaya nanti jadi lebih bagus kualitasnya dan bisa meningkatkan terjadinya pembuahan seperti itu. Dan selain itu juga kan flavanol juga bisa mengkontrol hormon ya, karena dia punya efek antioksidan, itu dia bisa mengkontrol hormonalnya juga Bu. Nah, kalau hormonnya lebih teratur, lebih seimbang, nah terutama yang bagi sisi wanitanya ya, itu dia akan haidnya juga bisa lebih lancar. Kalau haidnya lebih lancar, perhitungan untuk masa suburnya itu bisa lebih jelas. Sehingga kalau umpamanya ingin campur ibaratnya begitu ya antara suami dan istrinya, itu bisa disesuaikan dengan timing waktu masa subur gitu. Kalau seandainya hormonnya nggak seimbang, perhitungan masa subur itu jadi lebih sulit. Makanya sering sekali akhirnya jadi gagal terjadi pembuahan karena timing gitu. Jadi nanti bisa membantu di sana. Baik Ibu, mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang pertanyaan Ibu tadi. Baik Ibu Dokter, terima kasih banyak atas presentasi malam ini, dan saya sebagai pembawa acara Muhammad Yunus mengucapkan terima kasih banyak, dan kepada member-member FHI di seluruh Indonesia, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dr. Winda, Pak Yunus. Terima kasih Dr. Winda. Pak Yunus, Mbak Diana. Terima kasih Bu Terima kasih, Dokter. Bu Diana.
Ida. Bu Dea, Bu Lisa, Bu Indah. Bu Indah, kasih. bye. See you all. Terima kasih Pak Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Senyumnya senyum Pepsodent. Saya matiin ya. Selamat malam Pak Dewa.